Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Sajari Pando, NPI 14621338. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek EAS PA Web saya yang di sini temanya adalah perpustakaan atau sebuah perpustakaan. Nah, pertama yang akan saya bahas adalah tentang migration-nya. Karena migration adalah hal yang tempat saya buat. Nah, di sini saya itu membuat apa namanya atribut-atribut yang dimana itu ada ID yang penting, lalu ada integer, lalu ada integer isBand maksudnya, jadi atribut yang apa namanya nilainya itu integer, lalu bernama ISBN, kemudian ada judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan, jumlah halaman, foto, dan juga ada timestamp ini jika ingin digunakan untuk menampilkan kapan datanya dibuat gitu. Nah, kemudian saya itu membuat modelnya. Bentar. Di sini saya membuat purpose model. Jadi di sini saya itu memprotected table atau tabel yang saya pakai itu adalah purposes. Kemudian saya memprotected primary key sama dengan ID. Jadi ID-nya nggak boleh diapa-apain. Kemudian di sini ada protected variable. Jadi hal-hal apa atau atribut apa aja sih yang bisa kita rubah gitu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian controllernya. Oh iya, saya hampir lupa tadi ada ini. Nah, selain purpose itu ada namanya user.php. Ini adalah model yang lain, di mana sini terdapat nama, email, dan juga password yang nanti akan kita gunakan untuk membuat login. Kemudian kita masuk ke control purpose. Nah, di control purpose ini terdapat fungsi-fungsi yang nanti akan menjalankan program kita. Yang pertama adalah public function index, di mana fungsi dari public function index ini itu untuk yang pertama yaitu untuk mencari hal-hal yang kita inginkan, contohnya seperti ISBN atau nama pengarang, judul buku, dan terbit hingga ke jumlah halamannya. Nah, kemudian di sini ada else-nya. Jadi ketika ini nggak ada, nanti dia itu bakal tetap nampilin apa namanya sejumlah hal apa namanya bakal nampilin default-nya. Nah, kemudian ini ada return view data purpose, compact data. Kemudian di sini saya juga ada public function tambah purpose dan juga insert purpose. Yang mana public function tambah purpose ini itu kita gunakan untuk masuk ke view tambah purpose gitu. Tapi di sini saya karena menggunakan model, jadi ini nggak diperlukan. Kemudian di sini saya membuat ini insert purpose. Gunanya apa sih insert purpose itu? Jadi guna dari insert purpose itu sendiri adalah setelah kita mengisikan pada form form penambahan data, nah kita itu bisa apa namanya bisa untuk uh, menginsertkan data yang sudah kita tulis itu ke dalam database seperti itu. Jadi kemudian di sini saya berikan pengecualian yaitu if request has file yaitu foto. Jadi ketika saya memasukkan sebuah foto, nanti dia ini bakal memasukkan foto itu ke dalam apa namanya ke dalam folder yang ada di Laravelnya dulu, baru nanti di disubmit atau diinsert ke database-nya. Seperti itu. Kemudian di sini saya ada public function tampilkan purpose. Jadi gunanya apa sih ini? Gunanya hampir sama seperti tambah purpose ini, tapi yang ini tuh gunanya untuk apa namanya menampilkan form untuk mengubah datanya. Kemudian di sini saya juga ada ini update purpose. Jadi setelah kita mengubah datanya pada form pengubahan data itu tadi atau update data, nah nanti ini yang akan mengsubmit atau menginsert datanya ke database. Lalu di sini saya ada public function delete yang mana gunanya ini untuk menghapus gitu. Jadi menghapusnya berdasarkan ID-nya. Lalu di sini saya ada public function export PDF yang mana di bagian atas ini kalian saya mengimport modelnya yaitu ini ke sini. Nah, di sini saya juga mengimport yang namanya mat website yaitu Excel untuk menggunakan library tambahan untuk mengimport Excel dan juga mengekspor Excel. Lalu di sini saya juga ada Berry VDH yang gunanya untuk mengimport PDF.
Nah, lalu di sini saya nantinya akan mengimport semua hal yang ada di tabelnya. Lalu di sini saya juga ada export Excel. Jadi gunanya apa ini? Gunanya untuk mengekspor Excel. Kalau yang PDF tadi itu formatnya PDF, kalau yang Excel ini formatnya Excel. Lalu di sini saya juga membuat import Excel, public function import Excel gunanya apa? Gunanya untuk mengimport tabel Excel atau file Excel ke dalam database yang nantinya bisa kita tampilkan atau kita masukkan. Nah, kemudian di sini saya juga menggunakan public function chart. Gunanya apa sih chart ini? Nah, gunanya ini itu untuk gunanya untuk menampilkan data yang kita inginkan sebagai sebuah chart gitu. Dan di sini saya menggunakan judul buku dan juga cetakan gitu. Jadi nanti kurang lebih chartnya itu judul bukunya apa, terus cetakannya itu berapa, seperti itu. Nah, lalu setelah kita ke purpose controller, kita ke bagian login controller. Nah, di sini ini ada public function login, gunanya ini untuk masuk ke bagian view login. Lalu, di sini ada login process, public function login process. Jadi, setelah kita nanti mengisikan email dan juga password, nanti dia ini yang akan meng-cross-check apakah email dan passwordnya itu sama atau valid gitu. Kemudian di sini saya juga menggunakan public function register. Nah, gunanya apa? Gunanya mirip seperti yang login ini, gunanya untuk menampilkan form register gitu ketika kita belum mendaftar gitu. Lalu di sini ada register user, jadi kita nanti akan mengsubmitkan semua data yang sudah kita masukkan ke dalam database gitu. Nah, lalu ini adalah fitur redirect-nya ke login. Kenapa kok ke login? Jadi nanti dia habis register, nanti dia harus balik dulu ke login. Kemudian di sini saya juga ada public function logout, gunanya untuk melogout dari program atau website saya. Kemudian setelah kita membahas controllernya, sekarang kita akan membahas bagian view-nya ya. Oke, di sini saya pertama kali itu, nah, di sini saya menggunakan template dari admin LTE. Jadi di sini saya yang pertama akan mengimport atau mempush ini bagian CSS-nya atau link CSS dari Bootstrap-nya. Nah, lalu di sini saya juga membuat body class, yaitu dark mode ini gunanya nanti warnanya agak keabu-abuan hitam gitu. Nah, lalu di bagian sini itu adalah bagian navbar yang ada di atas gitu. Dan di atas itu saya menggunakan ini home, ada home, jadi nanti dia balik ke dashboard. Nah, lalu di sini saya juga ada kontak yang mana saya linkkan ke website Untak SBY. Lalu di sini ini saya ada red navbar atau navbar bagian kanan. Lalu di sini saya ada drop down menu. Gunanya apa sih drop down menu itu? Jadi gunanya itu untuk kayak menu-menu tambahan seperti dark mode gitu. Dark mode atau kita bisa kembaliin ke mode yang semula gitu. Dan di sini saya banyak matiin ininya karena saya nggak gitu gunain. Lalu di sini ada main sidebar container. Jadi di sini itu bagian kiri atas nanti itu ada yang namanya admin perpustakaan gitu. Saya namain seperti itu. Lalu ada sidebar yang bagian kiri. Nah, itu saya juga apa namanya eh, ada nama usernya gitu. Jadi setelah kita nanti masuk nanti ada nama usernya kita. Lalu ini saya matiin. Lalu di sini ada nih. Nah, di sini adalah menu dari website saya yang ada di sidebarnya, yaitu ada daftar perpustakaan, lalu ada chart, kemudian ada logout. Nah, lalu ini sudah selesai. Ini saya yield content. Gunanya yield content ini apa? Untuk nanti itu bisa uh, kayak menyambungkan dengan view yang lain gitu. Tapi dia itu masih jalan. Jadi admin ini masih jalan, tapi dia itu langsung disambung sama view yang lain gitu. Jadi kayak saling nutup-nutup gitu. Di sini scriptnya mulai
JS-nya hingga CSS-nya. Lalu kita ke bagian chart. Nah, di sini di chart-nya itu, nah di sini ada extend layout admin. Gunanya ini itu apa? Gunanya sama. Gunanya ini adalah untuk menyambung yang tadi yang yield yang ada di apa namanya tadi admin.php. Nah, jadi nanti yield itu bakal di extend sama yang ada di sini bagian chart ini. Nah, lalu di sini saya mempush CSS-nya. Di sini ada CSS dari Bootstrap, lalu ada bagian apa namanya? Dari high chart-nya. Lalu di sini saya ada section content. Jadi konten mana sih yang mau kita push ke yield-nya, bagian yield-nya itu tadi. Nah, dan ternyata di sini saya itu menggunakan ini. Di sini ada ID bisa, div ID bisa. Gunanya apa sih? Nah, gunanya ini itu untuk menampilkan dari ininya, dari chart-nya, bagian chart-nya yang ada di sini. Nah, di sini saya mengambilnya dari website Hotjar. Kalian bisa cari aja di Google banyak. Nah, dan kita nggak boleh lupa di sini ada script JS-nya biar bisa jalan. Nah, lalu di sini saya juga ada ini, ada judul chartnya itu grafik jumlah cetakan buku. Lalu di sini saya ada JSON encode kategoris. Jadi kenapa kok ada JSON encode sih? Nah, gunanya itu untuk memverifikasi kita itu beneran orang yang minta apa datanya nggak sih gitu. Karena kalau kita nggak gini nanti websitenya bisa-bisa expired gitu. Nah, lalu di sini saya menggunakan untuk bagian Y-nya yaitu banyak cetakan atau sumbu Y-nya itu cetakan. Lalu di sini saya ada judul buku untuk bagian sumbu X-nya dan juga saya menggunakan JSON encode yaitu data. Yang mana ini untuk judul bukunya. Tuh. Lalu di sini saya ada end section, lalu PostScript and push. Di sini aslinya kita bisa memberikan JS-nya, tapi saya tetap kasih aja di sini gitu. Lalu di sini saya ada data per push. Nah, di sini saya sama seperti yang di bagian chart. Dan di sini ada extend. Gunanya apa? Gunanya untuk mengextend dari bagian yield yang ada di admin tadi gitu. Terus ada push CSS sama, ini gunanya ini untuk mempush bagian CSS-nya agar bisa keluar di apa namanya itu tadi di bagian itu tadi apa di bagian websitenya gitu. Kalau nggak di-push nanti nggak bisa keluar. Nah, lalu kita section konten. Jadi konten apa sih yang mau kita push nanti bagian extendnya itu tadi langsung digabung maksudnya hal apa sih yang bisa kita gabung sama bagian adminnya. Nah, di sini saya pertama itu ada content wrapper. Content wrapper gunanya apa? Ini gunanya untuk wrap atau ya atau kayak membungkus apa namanya konten yang ingin saya nanti tampilkan. Lalu di sini saya itu ada ini satu kelas M0 sistem perpustakaan. Ini untuk judul dari halaman itu. Nah, terus di sini saya juga mengimport ini link untuk bootstrap-nya. Lalu di sini ada tabel kelas, tabel borderless. Jadi nanti tabelnya itu nggak ada garis-garisnya. Nah, terus di bagian titik span 9 ini itu saya gunakan untuk membuat form pencarian gitu. Nah, di sini saya masukkan keyword pencarian yang ada di placeholder-nya. Lalu di sini saya ini menggunakan button yang mana nanti ini tulis apa di dalamnya ada tulisan cari gitu. Yang bisa diklik nanti ya. Nah, lalu di sini saya ada tr align left kemudian agar dia mengiris semua ya. Tadi ini juga ke kiri ya teman-teman. Tuh ada left-nya juga. Nah, ini saya tadi cool span 10. Bedanya kalau ini sebenarnya ini kok 10. Nah, karena yang bagian form itu nggak terlalu panjang. Terus, kenapa kok ini 10? Karena ini lumayan banyak isinya. Nah, kemudian di sini saya ada button type, ada button lagi, yaitu tambah data yang nanti warnanya ada agak biru-biruan gitu. Beberapa apa sih? Lalu di sini saya ada export PDF. Untuk mengekspor PDF itu juga ada export Excel. Kemudian di sini saya juga ada import data untuk mengimport bagian Excel-nya. Nah, lalu di sini saya itu ada juga yang namanya ini. Apa namanya untuk bagian? Saya hapus itu dulu ini.
Saya gini aja deh. Oke. Nah, gunanya ini bagian apa sih, Ran? Nah, gunanya ini untuk menampilkan, bukan menampilkan sih, untuk membuat modalnya yang nanti akan berguna untuk menambahkan datanya. Gitu. Jadi nanti form penambahan data itu dari ini tadi. Gitu. Ini adalah code untuk bagian modelnya. Tuh. Jadi ada jumlah halaman, judul, masukkan foto, gitu. Lalu di bawahnya nanti ada ini dua button yaitu reset dan juga submit. Lalu di sini saya juga ada modal ini tuh ini untuk judulnya. Lalu di sini saya juga ada ini apa namanya? Apa ini kalau lupa ya? Oh iya, di sini tuh untuk modal bagian import Excel-nya gitu. Jadi saya memasukkan data data file Excel itu dengan modal. Next di sini. Nah, bagian sininya itu ada ini untuk menampilkan data-datanya. Jadi di sini ada TR Align Center, jadi nanti ke tengah. Terus ada nomor hingga cool span-nya itu 2. Saya itu kenapa cool span-nya 2 ini yang bagian aksi karena saya ingin menggabungkan dua kolom menjadi satu gitu. Karena nanti aksinya itu agak besar sih. Sebenarnya satu juga bisa, cuma agak kurang rapi gitu. Nah, bisa juga menggunakan PHP, sedikit PHP sih. Gunanya apa kok PHP kok di sini? Gunanya itu untuk bukan menambahkan sih, kayak menggunakan ini sebagai nomor yang nantinya akan berguna untuk nomor yang di sini. Tuh. Lalu di sini saya juga ada TD Align Center, yaitu dollar index plus data first item. Gunanya apa sih ini? Nah, gunanya untuk nomor yang tadi saya sebutin. Lalu ada row ISBN, judul buku, pengarang. Oh ya, jadi ada foto perpus ini ya teman-teman. Jadi aset. Jadi kalau kalau mau Laravel itu harus dikasih aset dulu gini, biar dia keluar, biar kebaca. Lalu ada row pengarang hingga jumlah halaman. Jadi nanti bisa munculnya itu dari sini. Nah, kemudian di sini kita juga ada ini button aksi. Saya melakukan drop down. Nah, nanti satu button bisa diklik dan nanti akan muncul pilihan yaitu ubah dan juga hapus. Itu. Lalu ada end for each. Jadi nanti udah selesai pemasukan ini datanya. Lalu ada data links gunanya apa ini untuk pagination. Nah, lalu ada end section, push script, and push gitu. Lalu yang terakhir bukannya lalu ada data purpose ini. Nah, ini apa sih? Bedanya apa sama yang sebelumnya? Nah, gunanya ini itu untuk ini apa namanya teman-teman apa untuk nanti ini format PDF-nya tuh nanti ngikutin ini gitu. Jadi nanti ada nomornya, ya jumlah halaman, lalu ada nomor sampai jumlah halaman juga gitu. Jadi isinya nanti sesuai apa yang ada di sini gitu teman-teman. Paham? Oke. Next di sini ada login.play.php. Gunanya pasti untuk login. Nah, di sini saya yang penting itu bagian sini. Bukan. Nah, sini. Nah, di sini saya ini menggunakan ini untuk judulnya menggunakan perpustakaan. Lalu saya menggunakan form action login process, method post, dan juga jangan lupa tokennya yaitu CSRF. Yang mana itu ada email, lalu ada passwordnya, dan juga di sini yang terakhir itu ada remember me-nya untuk mengingat siapa usernya. Lalu di sini saya ada tombol submit gitu. Dan oh iya, dan jangan lupa di sini saya juga memberikan ini register, link untuk register. Jadi ketika kita belum daftar, itu nanti kita bisa daftar dulu. Lalu di sini ada register.play.php. Gunanya apa? Gunanya tentu saja untuk meregister data diri gitu istilahnya. Nah, lalu di sini pertama kali akan ada ini tentu saja judulnya tadi mirip seperti login. Lalu di sini ada tulisan register to start your session. Terus jangan lupa CSRF gitu. Untuk yang tadi kalau nggak ada ini tadi dipikirnya kita itu bukan nggak valid sih, kayak diverifikasinya bukan sebagai kitanya gitu. Nanti jadi bisa websitenya expired. Nah, di sini juga ada nama, lalu ada email, lalu di sini ada password, dan juga dari member me, dan terakhir ada sync in. Nah, sync up. Saya sebenarnya ini saya ganti aja. Ini aja sync up.
Nah, gini harusnya. Nah, di sini untuk script JS-nya ya teman-teman, atau jQuery dan juga Bootstrap-nya. Lalu di sini saya langsung aja bagian ini. Tampil perpus. Gunanya ini apa sih? Nah, gunanya untuk mengedit data atau mengubah datanya. Gitu. Di sini juga sama, masih ada extend section. Gunanya untuk apa namanya? Untuk menggabungkan dengan bagian view admin. Lalu di sini juga ada ini, juga sama, hampir sama seperti tambah data, ada edit data ISBN, namun di bagian value-nya kita ada dolar data ISBN, terus ada dolar data judul buku. Jadi nanti kita masukin dulu data yang sebelumnya, habis dimasukin, terus kita nanti rubah gitu, rubah dan masukin lagi ke database-nya gitu. Jadi nanti kita bisa tahu isinya itu apa sih sebelum dirubah gitu. Nah, lalu sudah. Ini di sini ada button reset dan juga simpan. Lalu ada end section gitu. Lalu di sini saya ada ini root-nya. Nah, root-nya ini gunanya untuk apa? Nah, root-nya ini untuk melingkan dari ini tadi ya. Ada dari slash atau bagian dashboard. Nah, bukan seperti ini sebenarnya udah nggak saya pakai gitu. Saya langsung ke sini bagian purpose ini. Nah, lalu di sini adalah purpose ini untuk root bagian yang itu data purpose. Nah, ini saya pakai purpose. Lalu tambah purpose ini untuk melingkan dengan view tambah purpose, untuk melingkan dengan view yang tambah purpose. Tapi di sini saya nggak pakai ini karena saya pakai modal. Dan di sini saya ada insert purpose, jadi untuk mengeksekusi bagian insertkan purpose, lalu ada tampilkan purpose. Ini gunanya untuk menampilkan view mengedit datanya. Lalu yang terakhir di sini saya juga ada update purpose gitu untuk mengeksekusi dari purpose-nya sendiri. Lalu ada delete, export ke PDF, export Excel, terus ada login dan login proses. Bedanya apa sih? Jadi kalau login itu kayak masuk ke bagian loginnya aja. Kalau login proses ini untuk mengeksekusi dari loginnya. Lalu di sini saya juga ada register dan juga register user. Bedanya apa? Hampir mirip seperti login. Register untuk menampilkan bagian register. Lalu yang register user ini gunanya untuk mengeksekusi setelah kita memasukkan datanya. Lalu ada logout untuk logout dari websitenya. Lalu yang terakhir juga ada chart untuk bagian chartnya. Nah, langsung kita lihat hasilnya aja. Di sini saya coba masuk lagi bagian login. Nah, ini bagian login teman-teman. Nah, kita coba register a new membership ya. Nah, di sini saya pakai namanya misal Isabella gitu. Isabella, emailnya di sini coba pakai apa namanya? Ini Diriani gini aja. Passwordnya ini 1. Lalu kita sync up. Nah, lalu kembali lagi ke bagian login atau sign in. Nah, di sini kita pakai Putriani ini. Emailnya 1, kita sync in. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian dashboard-nya. Nah, di sini ada 5 data ya teman-teman. Nah, tapi di sini saya coba tambah data dulu aja. Di sini saya coba masukkan 78. Itu bukunya apa ya? Air gitu. Lalu pengarangnya kita coba Prendis. Lalu tahun terbitnya 2017. Penerbitnya Gramedia. Terus cetakan 10 gitu ya. Terus jumlah halaman 77. Kita choose file. Misal kita pakai yang ini aja deh. Kita simpan. Nah, di sini kok nggak ada Ren. Nah, ternyata dia itu masuk ke bagian pagination yang kedua. Page yang kedua di sini tuh ada kan. Nah, lalu kita coba cari sih kira-kira yang Gramedia itu apa aja gitu kan. Coba cari yang Gramedia.
Nah, ternyata yang dari Gramedia itu ini. Atau ini aja gitu. Lalu kita coba, apa namanya, kita kembali ke bagian ini. Tekan semuanya. Nah, lalu kita coba untuk mengekspor PDF. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Tadi ada 6 data ya kan teman-teman. Terus ini isinya ada kamu-kamu gini. Ada Gramedia juga 3 gitu kan ya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Nah, kita coba export Excel. Nah, kita ke export Excel. Di sini kita open file aja. Kita lihat. Nah, di sini ada ada datanya tadi di sini. Benar, kita balik lagi. Lalu sekarang kita coba untuk mengimpor datanya ya teman. Nah, ini kita choose file aja. Bagian dulu tadi kan data. Nah, ini di sini. Jadi tadi yang udah kita ekspor kita import lagi. Nah, kita save change. Oh, sorry. Saya benerin itu. Bagian sini. Apa nih? Bentar. Ini untuk benar. Ya, kita ke webnya tadi sih coba lihat bagian webnya. Oke, di sini import. Buka dulu sih. Oh iya, saya lupa nggak ngasih import Excel ya teman-teman. Sebentar ya. Sorry, salah controller. Oke, oh ya, ini berarti saya lupa belum membuat root untuk bagian ininya, bagian importnya. Ini kita copy aja. Nah, di sini kita kasih pas import, kita import aja. Nah, kita coba lihat di data warehouse dulu ya teman-teman. Kalau tadi importnya bagian sini, import Excel, yap sih, seharusnya gitu sih. Oke. Kita refresh aja. Oh, sorry, typo. Bagian web, nah ini. Kita refresh lagi. Import data. Nah, kita ini data sini coba ya. Save change. Nah, bisa. Maaf ya teman-teman, nanti error sempat error dikit. Dan datanya nanti bakal masuk ke sini. Oke. Lalu di sini kita coba rubah ya. Sesuai beda sama yang di page yang ke-1. Nah, di sini kita rubah. Yang bagian sini kita rubah. Di sini kita rubah. Jangan Adinda deh. Adinda 2 aja gitu ya. Terus kita simpan. Nah, di sini sudah menjadi, oh ya, sorry. Ini. Nah, di sini jadi Adinda 2. Gitu ya, teman-teman. Lalu di sini saya misalnya mau menghapus nih yang di bagian page yang ketiga gini. Misal ini Jenkins sini sama yang lain di sini mau saya hapus yang hujan sama air. Saya hapus. Nanti lihat di sini. Ada dia kehapus. Kita coba yang ini juga, kita hapus.
Nah, udah hilang kan pagination yang ketiga. Nah, lalu setelah kita melakukan pencarian, tambah data, ekspor PDF, ekspor Excel, dan import data, dan juga kita melihat datanya, lalu kita juga melakukan ubah dan juga hapus, kita selanjutnya akan melihat bagian chartnya ya teman-teman. Nah, ini untuk bagian chartnya gitu. Jadi buku-buku kita itu akan ketahuan kira-kira setiap buku itu cetakannya berapa sih gitu. Jadi misalnya contohnya kamu-kamu ini ya, ini cetakannya ada 10, fairy tale cetakannya segini ada 17, lalu seni hujan juga 17, kamu-kamu juga 10, di sini nih Adinda 2 ada 9 gitu ya teman-teman. Lalu kita yang terakhir ada lockout. Kita coba lockout ya. Nah, langsung ke logout lagi. Nah, dan sepertinya hanya segini saja atau sekian yang bisa saya jelaskan pada demo kali ini. Saya Reza Jari Pandu, NBI 14/6/2038, mengucapkan minta maaf jika terdapat banyak kesalahan kata dan juga perbuatan. Sekian dari saya Reza Jari Pandu. Saya pamit undur diri dan terima kasih.